Kembali lagi di Motivatun Dark Side. Dark Side kali ini akan membahas tentang Dukun AS atau Ahmad Suradji. Kasus Dukun AS ini bisa dibilang merupakan kasus pembunuhan berantai terbesar di Indonesia. Dia dikabarkan telah membunuh 42 orang wanita. Dan sebagian besar adalah wanita muda. Siapa sebenarnya Dukun AS ini? Ahmad Suradji lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari ibu bernama Sartik dan ayah bernama Jogan. Ayahnya adalah seorang dukun. Dukun AS memiliki nama asli Sagimin. Namun dia lebih dikenal sebagai Nasib Klewang. Nama Nasib diberikan karena dulu dia pernah tercebur ke dalam sumur dan selamat, sedangkan nama Klewang diberikan karena ia sering memakai klewang saat mencuri lembu. Ayahnya, Jogan, meninggal saat dia masih berumur 7 tahun. Meski begitu, dia tetap tertarik terhadap ilmu-ilmu dukun yang dia pelajari dari buku-buku peninggalan ayahnya. Tidak ada yang aneh dari masa kecilnya, dia juga bermain dengan anak-anak lain. Nasib hanyalah lulusan SD, dan sehari-hari bekerja sebagai petani. Pada usia 27 tahun, dia menikahi perempuan asal Pekanbaru, bernama Tumini. Disinilah dia mengganti namanya dari Nasib, menjadi Ahmad Suradji. Harapannya, agar nama itu memberi berkah. Namun, Tumini hanya memberikannya 4 anak laki-laki tanpa adanya perempuan. Dan ini membuat Suradji tidak senang. Dia kemudian ingin menikahi 2 adik perempuan Tumini, Tuminah dan Ngatiah. Namun, ibunya menolak. Suradji kemudian mengusir ibunya. Punya 3 istri yang kakak beradik, membuat orang-orang di sekitar kagum, dan itu membuat mereka memanggilnya Datuk. Dari sinilah banyak orang yang menganggapnya orang pintar. Mereka meminta pertolongan, kesembuhan, hingga pasang susuk kepadanya. Pada suatu malam, Suradji kedatangan ayahnya dalam mimpi dan berkata kalau dia harus mengorbankan 70 nyawa perempuan agar ilmunya semakin sakti. Dia awalnya bimbang, namun kemudian mengiyakan perintah tersebut. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, Dukun AS telah membunuh sebanyak 42 perempuan, dengan kisaran usia 13 hingga 27 tahun. Mereka semua ditelanjangi, lalu dibunuh di kebun tebu. Tapi, semuanya akhirnya terbongkar pada tahun 1997. Seorang pria menemukan mayat wanita bernama Dewi, yang berusia 21 tahun. Penemuan ini membongkar semua kejahatan Dukun AS. Dia kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1998. Hingga akhirnya pada 10 Juli 2008, Suradji dieksekusi mati. Di hari-hari terakhirnya, Dukun AS sudah bertobat di dalam penjara. Namun, ini merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Sampai-sampai, warga desa menolak jenazah Dukun AS dimakamkan di sana. Selesai.